Oke anak-anak, pertama-tama Ibu akan menjelaskan pengertian atau makna infak. Infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian harta atau sumbangan untuk suatu kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, dalam berinfak tidak ditentukan seberapa banyak atau nominal yang harus kita keluarkan. Berinfak itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misal, kita ingin berinfak tapi uang kita cuma 10.000. Nah, jadi bisa kita bagi dua nanti. Kita ingin berinfak tapi kita juga ingin belanja. Nah, berinfak 5.000 bisa belanja juga 5.000 seperti itu. Nah, lalu kepada siapa kita berinfak? Nah, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan di sana kepada siapa kita bisa berinfak. Nah, artinya yaitu sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang mu'alaf, budak-budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang musafir, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Namun bukan hanya itu saja orang-orang yang dapat kita infakkan, tetapi keluarga, sahabat, teman, bahkan diri kita sendiri pun bisa kita infakkan. Di sini Ibu akan bagikan materi pembelajaran ya, Ibu. Coba dibuka lembaran kedua. Nina, coba buka lembaran kedua. Nah, di sana ada Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menjelaskan tentang ganjaran atau pahala yang didapatkan orang-orang yang berinfak. Coba mari kita membaca bersama ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 261 bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Siapa yang mau membaca sekaligus mengartikan? Angkat tangan. Siapa? Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada ratusan biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan kita sudah membaca sekaligus mengartikan Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Sekarang kita akan menghafal, kemudian maju satu persatu ya. Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk menghafal. Silakan.
Nah, semuanya sudah menghafal? Sudah, Ibu. Ayo, siapa yang mau maju? Kir? Ya, ayo silakan Kir, maju ke depan. Iya. Disimak ya temannya. Ibu. Mulai, Bu. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin astagfirullahaladzim. Ulangi, Bu, ya. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Oke, tangan dulu. Karena tadi dia udah berani menghafal ke depan, maka dia dapat coklat. Lagi kan, Bu? Nanti ya, waktunya. Kita kasih nanti. Tadi Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membaca sekaligus menghafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sekarang tugasnya lagi yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 secara berkelompok. Nah, kelompoknya ini ya. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sekarang maju satu kelompok untuk menjelaskan hasil analisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Kelompok siapa yang maju? kelompok 1, Ibu. Ayo silakan. Silakan dibaca. Baca. Iya, saya. Jadi baik, oke teman-teman semuanya. Jadi di sini isi kandungan dalam ayat Al-Baqarah surah 261, ya. Ya. Ya, jadi di sana mengutamakan bahwa berinfak itu lebih penting karena dia menjadi sumber kepahalaan bagi umat Islam. Yang dimana jika kita sebagai umat Muslim atau umat Islam berinfak, itu akan dilipat gandakan pahalanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal-amal soleh atau perbuatan soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan ya. Di sini itu makna di jalan Allah. Yang dimaksud makna di jalan Allah itu adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Adalah membelanjakan harta untuk kepentingan yang diridhoi Allah seperti membantu orang miskin, membangun masjid, mendukung pendidikan Islam, dan membantu perjuangan dakwah dan jihad. Hanya itu, Ibu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Oke, stop. karena udah menjelaskan tadi, jadi dapat ya. Ya, Terima guys. kasih. Terima kasih, Bu. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca, menghafal dan menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Sedikit Ibu akan menyimpulkan beberapa materi yang tadi. Yang pertama, infak itu adalah bentuk kepedulian, yaitu bentuk kasih sayang kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, memiliki banyak manfaat, yaitu memiliki banyak manfaat baik bagi pemberi maupun penerima, seperti membersihkan harta kita, meningkatkan kualitas iman kita, dan membantu orang lain. Yang ketiga, infak itu dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti memberikan uang, barang, atau waktu kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin cuma itu. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri.
semuanya. Semuanya udah bisa? Udah Ibu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Silakan ketua kelas berdoa. Oke. Ketua kelas berdoa. Berdoa. Baiklah, teman-teman, kita berdoa dulu sebelum kita mulai berdoa. Bismillah.